Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik para pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang syarat-syarat bagian pasti ahli waris. Yang sebelumnya mungkin Anda sudah pelajari di video-video saya sebelumnya, yaitu masalah mengenal ahli waris, itu harus dikuasai ya. Kemudian yang kedua itu masalah bagian pasti ahli waris. Silahkan bagi yang belum menonton untuk ditonton dulu dan dikuasai dua tema tersebut ya. Nah, kali ini kita khusus pembahasan tentang syaratnya ya, syarat bagian pasti ahli waris. Baik, langsung saja kita perhatikan. Yang pertama adalah zaud ya. Kita mulai dari zaud atau suami. Zaujun atau suami ini mendapatkan bisa setengah, bisa seperempat ya. Syaratnya adalah setengah apabila tidak ada keturunan. Kalau saya bilang keturunan, berarti keturunannya si mayit ya, keturunannya yang meninggal dunia. Baik itu ibnun atau bintun atau ibnu ibnin atau bintu ibnin. Pokoknya kalau tidak ada keturunan ya, atau furu' kita menyebutnya, maka zaud mendapatkan setengah. Tapi kalau ada furu' satu saja ya, misalnya ada anak laki-laki satu saja atau anak perempuan satu saja atau yang lainnya, maka suami itu tidak jadi dapat setengah. Dia berpindah menjadi 1/4. Masih mudah ya, insya Allah ya, gampang. Nah, sekarang kita pindah ke zaujah atau istri ya. Zaujah itu adalah istri. Zaujah bisa mendapatkan 1/4 atau 1/8. Kapan? Syaratnya adalah sama seperti ini tadi, hampir mirip. 1/4 adalah ketika yang meninggal dunia itu tidak punya keturunan, sama sekali tidak ada keturunan, ya. Maka zaujah dapat 1/4. Tapi kalau ada keturunan, ya satu saja, sama seperti tadi, satu saja ada keturunan, maka zaujah tidak jadi mendapatkan 1/4, tapi berubah menjadi 1/8. Jadi intinya kalau nggak ada keturunan gitu ya, nggak ada anak atau cucu, pokoknya zaud sama zaujah itu dapat setengah atau 1/4 gitu ya. Tapi kalau ada keturunan, satu saja keturunan, maka akan berubah menjadi 1/8 ya. Kalau suami berubah menjadi 1/4. Nah, sekarang kita pindah ke bawah yaitu bintun. Perhatikan urutannya ya, ini hampir sama ya, setengah 2/3 asbah bil ghair, setengah 2/3 asbah bil ghair, nanti ada tambahan 1/6. Ini juga sama, setengah 2/3 asbah bil ghair, nanti ada tambahan asbah ma'al ghair. Kemudian ini juga sama ya, urutannya setengah 2/3 asbah bil ghair, nanti ada tambahan 1/6 dan asbah ma'al ghair. Hafalkan ini saja, nanti bisa sama itu, syaratnya hampir mirip lah gitu ya. Anda fokus ke satu ini, nanti insya Allah ke belakangnya menjadi mudah. Kita mulai dari sebelah kiri ya. Bintun, anak perempuan itu, dia bisa mendapatkan setengah apabila sendirian. Ingat ya, sendirian, satu orang. Berarti anak perempuan ini satu-satunya. Tapi kalau bintun ini ada 2 atau 3 atau 4, pokoknya lebih dari 1, maka berubah menjadi 2/3. Yang tadi kalau sendirian setengah, tapi kalau dia lebih dari 1, maka dia berpindah menjadi 2/3. Paham ya? Ya, hafalkan. Kalau sendirian setengah, kalau lebih dari 1, pokoknya berubah jadi 2/3. Nanti syarat ini hampir mirip dengan yang lainnya nanti insya Allah. Nah, perhatikan. Baik setengah maupun 2/3 ya, baik setengah maupun 2/3 itu syaratnya adalah tidak boleh ada ibnun. Ya. Kenapa? Karena kalau ada ibnun, kalau ada anak laki-laki, maka bintun nggak jadi dapat angka pasti.
tidak dapat angka setengah atau 2/3, berubah menjadi asobah bil ghair begitu. Jadi istilah asobah bil ghair itu kalau ada orang yang sederajat dengan dia, yaitu yang laki-laki di sini ya. Dalam hal ini adalah anak laki-laki. Sudah ya? Nah, jadi syaratnya tadi adalah tidak boleh ada ibnun ya untuk setengah dan 2/3. Nah, sekarang satu lagi, ya ini sudah kita jelaskan sebetulnya ya. Kapan bintun mendapatkan asobah bil ghair? Yaitu ketika bersama ibnun. Artinya bintun ini entah dia satu orang sendirian ya, atau dia 2, 3, 4 dan seterusnya. Pokoknya kalau ada ibnun, maka dia mendapatkan asobah bil ghair istilahnya ya, sisa gitu. Ini istilah saja bil ghair itu. Adapun anak laki-laki asobah bin nafsi ya. Sekarang kita pindah ke bawah. Sama, hampir mirip ya. Pokoknya hafalkan yang ini tadi, nanti hampir sama. Bintu ibnin, cucu perempuan ya. Kapan mendapatkan setengah? Sama kayak tadi. Kalau sendirian, satu orang, bintu ibnin sendirian, maka dia mendapatkan setengah. Tapi kalau bintu ibninnya ada 2, 3 dan seterusnya, maka berubah menjadi 2/3. Nah, baik setengah maupun 2/3 itu syaratnya tidak boleh ada ibnu ibnin, tidak boleh ada ibnun, dan juga tidak boleh ada bintun. Itu syaratnya. Kenapa? Karena kalau ada ibnu ibnin ya, bintu ibnin nggak jadi dapat angka pasti, berubah menjadi asobah bil ghair gara-gara ada orang yang sederajat dengan dia. Sama kasusnya seperti bintun tadi ya, gara-gara ada anak laki-laki tadi ibnun, maka dia jadi asobah bil ghair bagiannya. Begitu juga bintu ibnin ya, makanya syaratnya tidak boleh ada ibnu ibnin. Kalau ada ibnu ibnin, dia berubah menjadi asobah bil ghair ya. Terus setengah dan 2/3 ini kenapa tidak boleh ada ibnun ya? Karena kalau ada ibnun, baik ibnu ibnin sama bintu ibnin ini termahjub, terhalangi. Ya, kalau ada ini terhalang ini dua pihak ini. Nah, makanya syarat setengah dan 2/3 itu tidak boleh ada ini dan tidak boleh ada ini ya. Tidak boleh ada ini karena nanti bisa jadi asobah bil ghair, tidak boleh ada ibnun, nanti dia akan terhijab begitu. Nah, syarat yang terakhir tadi adalah tidak boleh ada bintun. Kenapa tidak boleh ada bintun? Kalau ada bintun, maka yang berhak mendapatkan setengah atau 2/3 itu adalah bintun. Nah, di sini kan ada setengah dan 2/3. Bintun itu lebih berhak karena dia lebih dekat dengan sang mayit, ya begitu. Jadi bintu ibnin tidak jadi dapat angka pasti ya. Makanya syaratnya untuk mendapatkan setengah atau 2/3 ini tidak boleh ada bintun gitu. Nah, sekarang kita pindah yang ini, bagian yang asobah bil ghair. Sudah kita jelaskan sebetulnya, yaitu bintu ibnin mendapatkan asobah bil ghair ketika ada orang yang sederajat dengan dia, saudara laki-lakinya, yaitu ibnu ibnin ya. Jadi ketika ada ibnu ibnin, maka bintu ibnin itu mendapatkan asobah bil ghair ya. Sama lah tadi kasusnya seperti bintun, ketika ada ibnun dia mendapatkan asobah bil ghair. Nanti ada ketentuan khusus cara membaginya ya. Kan ini asobah bin nafsi, kalau ini asobah bil ghair. Ada kaidah yang laki-laki itu dapat 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Nanti kita bahas di video yang lain insyaallah. Nah, untuk yang ini tadi syarat bintu ibnin mendapatkan asobah bil ghair ya, yaitu tadi harus ada ibnu ibnin. Satu lagi syaratnya, tidak boleh ada ibnun. Kenapa? Lagi-lagi kalau ada ibnun, maka ini termahjub ya, terhalangi, makanya tidak boleh ada ibnun begitu. Nah, kalau bintun ada gimana? Tidak masalah. Bintun ini ada 1 atau 2 orang atau 3, tidak masalah. Dia tidak akan bisa menghalangi ini. Tetap bintu ibnin dan ibnu ibnin itu mendapatkan bagian asobah. Kalau bintu ibnin asobah bil ghair, kalau ibnu ibnin asobah bin nafsi begitu. Dah. Satu lagi. Ini yang membedakan bintu ibnin dengan bintun ya. Kalau ini sama tadi ya, sampai ABG asobah bil ghairnya sama. Ini 1/6. Kapan bintu ibnin mendapatkan 1/6? Gampang. Bintu ibnin ini mendapatkan 1/6 apabila bintun mendapatkan setengah. Ini ya. Jadi saya hubungkan ini. Nah, kapan bintu ibnin mendapat 1/6? Ketika ada bintun yang mendapatkan setengah. Berarti bintunnya berapa tadi setengah itu? Sendirian ya. Anak perempuan sendirian itu kan dapat setengah. Kok ada bintu ibnin? Maka bintu ibnin itu berhak mendapatkan 1/6.
Kalau dalam ilmu faraid istilahnya nanti takmilah li thulutsain, begitu istilah para ulama kita. Takmilah li thulutsain, 1/6 gitu. Nah, lagi-lagi syaratnya biar bintu ibnin dapat 1/6 ya. Syaratnya tidak boleh ada ibnun dan juga tidak boleh ada ibnu ibnin dan juga tidak boleh ada ibnun. Kenapa? Saya jelaskan. Kalau ada ibnu ibnin, lagi-lagi bintu ibnin nggak jadi dapat 1/6. Dia berubah menjadi asobah bil ghair karena ada yang sederajat dengan dia. Lalu kenapa tidak boleh ada ibnun? Sama kayak tadi. Kalau ada ibnun maka akan terhijab atau terhalangi. Dah, selesai, alhamdulillah. Ya, belum pusing ya. Kalau belum pusing nanti pusingnya di sini insyaallah. Coba kita lanjut dulu. Sekarang kita pindah ke ukhtun syaqiqah ya, saudari perempuan kandung. Kita mulai dari sebelah kiri, sama seperti tadi. Setengah kapan? Ketika ukhtun syaqiqah itu sendirian ya, jamaah ya. Ketika sendirian maka dia setengah dapatnya. Tapi kalau ukhtun syaqiqahnya 2 orang, 3 orang, atau 4 dan seterusnya, maka berubah menjadi 2/3. Sama seperti tadi. Nah, syaratnya ukhtun syaqiqah bisa dapat setengah atau 2/3 ya. Baik setengah maupun 2/3, syaratnya tidak boleh ada akhun syaqiq, tidak boleh ada ibnu ibnin, tidak boleh ada bintu ibnin, tidak boleh ada ibnun, tidak boleh ada bintun. Dalam kurung tidak boleh ada furu ya, tidak boleh ada keturunan. Terus tidak boleh ada siapa lagi? Tidak boleh ada abun. Dan satu lagi tidak boleh ada jadun, kakek. Saya jelaskan. Kenapa tidak boleh ada akhun syaqiq ya? Ukhtun syaqiqah itu dapat setengah atau 2/3 tadi itu. Kenapa syaratnya tidak boleh ada akhun syaqiq? Karena lagi-lagi kalau ada yang sederajat dengan dia, maka ukhtun syaqiqah itu dia akan berubah menjadi bagiannya adalah asobah bil ghair. Ya, makanya tidak boleh ada ini akhun syaqiq biar bisa dapat angka pasti. Ya. Terus kenapa tidak boleh ada keturunan? Begini. Kalau ada keturunan laki-laki, entah itu ibnu ibnin atau ibnun, maka ini terhijab. Ukhtun syaqiqah itu akan terhalangi nanti. Nanti konsep hijab kita akan jelaskan di video yang selanjutnya ya. Terus kenapa tidak boleh ada bintu ibnin dan bintun? Nah, gini. Kalau ada bintu ibnin dan bintun, maka yang lebih berhak untuk menikmati angka setengah atau 2/3 adalah beliau-beliau ini. Jadi kedudukannya itu bintun lebih dekat dengan mayit, baru kemudian bintu ibnin, baru kemudian ukhtun syaqiqah, begitu. Jadi kalau masih ada bintun, maka yang berhak dapat setengah 2/3 itu bintun nanti, ya. Atau kalau bintun nggak ada, tapi ada bintu ibnin, maka bintu ibnin lah yang berhak mendapatkan setengah atau 2/3, begitu. Makanya kalau ukhtun syaqiqah ingin mendapatkan angka ini harus tidak boleh ada keturunan yang perempuan. Oh ya, masih ada lagi tadi syaratnya. Tidak boleh ada abun, tidak boleh ada ayah. Kenapa? Karena kalau ada ayahnya si almarhum, ini terhijab dia. Ya, dia terhijab atau terhalangi. Terus tidak boleh ada jadun. Kenapa? Nah, kalau ini dicatat ya jamaah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk jad nanti ada kasus tersendiri dia. Dia ada masalah ini dengan ikhwah asyiqa dengan ikhwah li'ab. Ya, jadi ada permasalahan sendiri nanti kita bahas di video yang lain ya. Jadi intinya gara-gara ada jad ini tidak bisa mendapatkan bagian yang pasti seperti ini gitu. Dah. Oke, sekarang kita pindah ke bagian yang selanjutnya. Kapan ukhtun syaqiqah dapat asobah bil ghair? Sama kayak tadi ya. Kalau ini asobah bil ghair gara-gara ada ini, kalau ini asobah bil ghair gara-gara ada yang sederajat dengannya ini. Sama, ukhtun syaqiqah dapat asobah bil ghair ketika ada si akhun syaqiq gitu, saudara laki-lakinya gitu. Syaratnya apa supaya ukhtun syaqiqah dapat asobah bil ghair? Begitu juga akhun syaqiq tadi dapat asobah bin nafsi ya kan, akan ada beliau. Syaratnya lagi-lagi tidak boleh ada ini ibnu ibnin, tidak boleh ada ibnun, tidak boleh ada abun, dan tidak boleh ada jadun. Saya jelaskan kenapa tidak boleh ada ibnu ibnin dan ibnun, karena kalau ada ini terhijab ini semuanya nih ya, terhijab. Terus kenapa tidak boleh ada abun? Sama, terhijab juga. Kenapa tidak boleh ada jadun? Nanti ada kasus tersendiri. Itu nanti kita akan jelaskan. Oke. Nah, itu asobah bil ghair. Satu lagi. Ya, satu lagi. Ini tambahannya ukhtun syaqiqah ya. Yaitu asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair.
Nah, kapan ukhtun syakikah mendapatkan asobah ma'al ghair? Yaitu ketika, dilihat ya, ketika furu itu hanya terdiri dari perempuan saja. Ya, jadi nggak ada yang laki-laki, nggak ada, anak laki-laki ibnun tidak ada, ibnu ibnin tidak ada. Jadi adanya hanya bintun saja, atau bintu ibnin saja, atau bintun ada, bintu ibnin ada, pokoknya hanya ada furuk perempuan, hanya ada keturunan perempuan, maka ukhtun syakikah berhak mendapatkan asobah ma'al ghair, istilahnya asobah ma'al ghair, begitu. Nah, kemudian syaratnya apa? Syaratnya lagi-lagi lihat, tidak boleh ada akun syakik. Iya, karena kalau ada akun syakik dia berubah. Ayo, seperti apa tadi? Kalau ada akun syakik akan berubah lagi menjadi asobah bil ghair, begitu ya. Terus apalagi syaratnya tadi? Ya nggak boleh ada ini dan ini karena akan terhalangi. Syarat selanjutnya tidak boleh ada abun karena nanti akan terhalangi juga. Begitu juga tidak boleh ada jad ya karena ada masalah tersendiri nantinya. Oke. Clear ya? Selesai ya di sini ukhtun syakikah. Nah, sekarang satu lagi. Ukhtun li'ab. Ya, saudari perempuan seayah. Sama ya, dari sini sama, setengah 2/3 asobah bil ghair. Cuma bedanya ada tambahan ini. Pertama, ukhtun li'ab mendapatkan setengah apabila sendirian. Ingat-ingat ya, sendirian itu setengah berarti. Tapi kalau ukhtun li'abnya ada 2 orang, 3 dan seterusnya, maka berubah menjadi 2/3. Nah, baik 1/2 dan 2/3 syaratnya adalah tidak boleh ada akhun li'ab, tidak boleh ada akhun syakik, bahkan tidak boleh ada ukhtun syakikoh juga, tidak boleh ada furu, semuanya tidak boleh ada, ibnu ibnin, bintu ibnin, ibnun, bintun ya. Terus tidak boleh ada abun dan tidak boleh ada jadun. Pasti udah pusing ya. Jadi semakin ke sana itu semakin banyak yang menghalangi nanti ya. Kalau Anda pusing berarti normal ya. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Saya akan jelaskan. Kenapa tidak boleh ada akhun li'ab? Sama kayak tadi, kalau ada yang sederajat, maka ukhtun li'ab itu tidak jadi dapat angka pasti, berubah menjadi asobah bil ghair gitu ya. Pokoknya kalau sederajat itu istilahnya nanti asobah bil ghair begitu. Terus kenapa nggak boleh ada akun syakik? Karena kalau ada akun syakik ini terhijab ini, baik akun li'ab maupun ukhtun li'ab akan terhijab oleh akun syakik begitu. Nanti masalah konsep hijab insya Allah kita jelaskan. Terus kenapa tidak boleh ada ukhtun syakikoh? Nah begini, kalau ada ukhtun syakikoh maka yang lebih berhak untuk mendapatkan setengah atau 2/3 itu adalah ukhtun syakikoh. Sama seperti tadi ya, kalau masih ada bintun atau bintu ibnin itu beliau-beliau ini yang lebih berhak angka setengah dan 2/3 itu karena kedudukannya lebih dekat dengan mayit ya. Jadi urutannya itu bintun ini lebih dekat dengan mayit, baru kemudian bintu ibnin, baru ukhtun syakikoh, baru ukhtun li'ab begitu ya. Oke, jadi intinya nggak boleh ada ukhtun syakikoh. Terus kenapa tidak boleh ada furu? Ya, apa? Kalau yang ini tadi udah jelas ya, karena nanti yang lebih berhak setengah dan 2/3 adalah beliau-beliau ini. Kita fokus yang ke sini. Karena kalau ada ibnu ibnin dan ibnun, ya, kenapa tidak boleh ada beliau ini? Karena kalau ada, ini terhijab ini, terhalangi. Ya. Begitu juga kalau ada abun, dia akan terhalangi dari angka pasti ini. Bahkan terhijab sama sekali ya, tidak dapat. Terus kenapa tidak boleh ada jadun? Lagi-lagi ada masalah khusus nanti ya, yang akan kita bahas di kesempatan yang lain. Al-jad ma'al ikhwah ya. Kalau saya sebut ikhwah itu maksudnya ya ini laki-laki dan perempuan ya. Ikhwah asyiqa dan ikhwah li'ab gitu. Dah, selanjutnya geser di sebelah sini. Sekarang asobah bil ghair. Ukhtun li'ab kapan mendapatkan asobah bil ghair? Nah, lagi-lagi ukhtun li'ab mendapatkan asobah bil ghair ketika bersama dengan akhun li'ab. Ya, jadi kalau ada yang sederajat dengannya, dia akan mendapatkan asobah bil ghair. Nah, syaratnya apa? Ukhtun ab ini mendapatkan asobah bil ghair bersama akhun ab tadi dia mendapatkan asobah bin nafsi. Syaratnya tidak boleh ada akhun syakik, tidak boleh ada ibnu ibnin, tidak boleh ada ibnun, tidak boleh ada abun, dan tidak boleh ada jadun. Saya jelaskan kenapa tidak boleh ada akhun syakik. Karena kalau ada akun syakik ini terhijab ya, dua-duanya terhijab, makanya nggak jadi dapat asobah bil ghair. Terus kenapa tidak boleh ada ibnu ibnin, ibnun dan abun? Karena beliau-beliau ini akan menghijab
beliau-beliau juga ya akan menghijab akun li'ab dan ukhtun li'ab juga. Terus kenapa tidak boleh ada jad? Karena kalau ada jad, lagi-lagi nanti ada masalah tersendiri ya untuk jad itu bersama ikhwah lil'ab. Oke. Nah sekarang pindah yang seperenam. Ukhtun li'ab mendapatkan seperenam kapan? Kita lihat nih. Tadi bintu ibnin ya, bintu ibnin mendapatkan seperenam itu ketika bintun mendapat seperdua ya, setengah. Sama, ukhtun li'ab mendapatkan seperenam ketika si ukhtun syakikoh mendapatkan setengah. Artinya ukhtun syakikohnya sendirian kan ketika dapat setengah itu. Ya, ketika mendapatkan setengah ya. Jadi keturunannya furuknya hanya ada perempuan berarti ya. Nah, saya jelaskan syaratnya apa mendapatkan seperenam. Lagi-lagi tidak boleh ada akun li'ab. Karena kalau ada akun li'ab, ukhtun li'ab tidak bisa mendapatkan seperenam. Dia berubah menjadi asabah bil ghair begitu. Kenapa tidak boleh ada akun syakik? Syaratnya yang kedua ya, karena kalau ada akun syakik akan terhijab begitu, akan terhijab. Kemudian kenapa tidak boleh ada ibnin, ibnun dan abun? Lagi-lagi beliau-beliau ini akan menghijab para saudara itu. Kemudian kenapa tidak boleh ada jad? Sama, nanti ada kasus tersendiri dengan jad ya. Ya, itu syarat-syarat untuk mendapatkan seperenam. Satu lagi, ukhtun li'ab kapan mendapatkan asobah ma'al ghair? Perhatikan di sini tadi, ukhtun syakikoh dapat asobah ma'al ghair itu ketika furuknya hanya ada perempuan saja ya, tadi ya sudah kita sebutkan. Sama, ukhtun li'ab mendapatkan asobah ma'al ghair ketika furuk itu hanya ada perempuan saja. Ketika furuk itu hanya ada perempuan saja. Nah syaratnya apa? Laki-laki ukhtun li'ab mendapatkan asobah ma'al ghair, syaratnya tidak boleh ada akun li'ab. Kenapa? Karena kalau ada akun li'ab berubah jadi asobah bil ghair. Terus kenapa tidak boleh ada akun syakik? Kenapa? Karena kalau ada akun syakik terhijab. Terus satu lagi, tidak boleh ada ukhtun syakikoh. Kenapa tidak boleh ada ukhtun syakikoh? Karena kalau ada ukhtun syakikoh yang mendapatkan asobah ma'al ghair itu beliau ukhtun syakikoh bersama furuk perempuan tadi begitu, karena dia lebih dekat dengan mayit. Jadi yang berhak asobah bil ghair ini ukhtun syakikoh, ukhtun li'ab jadi nggak dapat begitu. Terus tidak boleh ada ibnin, tidak boleh ada ibnun dan tidak boleh ada ab karena akan menghijab, dan tidak boleh ada jad karena ada masalah tersendiri. Dah clear, selesai, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Kita lanjut ke sebelah sini atas, yaitu abun ya, bagian ayah. Ini gampang ya. Bagiannya ada 3 ya, jamaah ya. Ada seperenam, terus bisa seperenam plus asobah. Yang terakhir, yang ketiga, asobah. Kapan abun mendapatkan seperenam? Nah, dilihat. Ketika mayit ini furuknya ada laki-laki. Pokoknya ada laki-laki satu aja. Ya, entah hanya laki-laki atau ada laki-laki ada perempuan. Pokoknya ada laki-laki aja. Maka ayah itu dapat seperenam. Terus kapan ayah itu dapat seperenam plus asobah? Nah, ayah dapat seperenam plus asobah ketika furuknya hanya perempuan saja. Tidak ada anak laki-laki atau keturunan laki-laki, nggak ada. Hanya perempuan saja. Makanya dia seperenam plus asobah. Kenapa? Karena kalau hanya ada perempuan, ini kan nanti dia dapat angka ini ya, dapat angka pasti. Sisanya siapa yang ngambil? Yang ngambil adalah abun begitu. Dengan catatan tadi abun ngambil seperenam dulu, baru sisanya buat dia gitu. Nah yang terakhir, kapan abun mendapatkan asobah? Gampang, ketika sama sekali tidak ada furuk. Jadi yang meninggal dunia ini nggak punya anak sama sekali atau tidak punya keturunan sama sekali, maka sudah dapat asobah dia. Oke, selesai ya syaratnya. Tolong dihafalkan syaratnya. Kenapa? Karena selanjutnya jad itu syaratnya mirip dengan abun. Kita jelaskan. Jadun dapat seperenam ketika furu itu ada laki-lakinya. Ada satu aja laki-laki. Pokoknya kalau ada laki-laki maka dapat seperenam. Terus kapan seperenam plus asobah? Ketika furu itu hanya ada perempuan. Ketika hanya ada perempuan saja furunya. Makanya seperenam plus asobah. Terus kapan asobah? Sama kayak tadi, yaitu ketika tidak ada furuk sama sekali, satu pun tidak ada, maka kakek ini dapat asobah. Jangan lupa, kakek ini bisa dapat ini seperenam asobah atau asobah tadi ya. Itu ada satu syarat lagi atau 2 syarat lagi, yaitu tidak boleh ada ab.
Kenapa? Kalau ada ab berarti jad itu terhalangi gitu ya. Nah, makanya tidak boleh ada ab syaratnya. Terus satu lagi, tidak boleh ada ikhwah syiqaq dan ikhwah li'ab. Karena nanti kalau ada beliau-beliau ini kan ada kasus tersendiri nanti ya. Akan kita bahas di video yang lain insyaallah. Dah, selesai. Kita pindah ke umun, ibu. Ibu ini bagiannya hanya ada dua ya, bisa sepertiga, seperenam. Kapan sepertiga? Ingat, sepertiga itu kalau tidak ada furu syaratnya. Syaratnya tidak ada furu. Terus syarat yang kedua, jumlah saudara, baik saudara kandung atau seayah atau seibu, tidak boleh lebih dari satu. Nah, pokoknya kalau tidak lebih dari satu, artinya hanya satu saja saudaranya itu. Terus dan tidak ada keturunan di sini ya, maka ibu berhak dapat sepertiga. Tapi sebaliknya, kalau ada keturunan satu saja, atau tadi saudaranya itu lebih dari satu ya, ingat-ingat ya, lebih dari satu, maka ibu tidak jadi dapat sepertiga, berubah jadi seperenam. Gampang ya? Nah, catatan, ibu ini tetap dapat seperenam. Meskipun ikhwah ya, saudara ini terhijab oleh abun. Jadi gini, misalnya ada ya, ada ab, ada ikhwah. Kan ikhwah ini misalnya lebih dari satu ya ikhwahnya, kan akan terhijab dengan abun. Abun itu kan akan menghalangi saudara-saudara itu. Namun meskipun terhalangi ya ikhwah itu, tapi dia tetap merubah bagian yang tadinya sepertiga berubah jadi seperenam. Karena apa? Karena posisi ikhwah tetap lebih dari satu gitu. Jadi meskipun terhijab oleh ab si ikhwah ini, tetap itu dapat seperenam gitu ya. Nah, tambahan saja itu. Sekarang pindah ke sini dulu. Ini hampir mirip ya. Cuma saya balik ini. Kalau ini sepertiga seperenam, kalau ini seperenam sepertiga. Kenapa saya balik? Biar cara ngapalnya enak. Seperti ini syaratnya. Kalau sendirian, kalau lebih dari satu. Jadi ahli sama ukhtun li ini digabung ini ya. Sama ini digabung, kasusnya sama ini. Kalau jumlahnya sendirian, maksudnya hanya satu saja, entah saudara laki-laki seibunya satu aja, udah nggak ada yang ini, atau dibalik ini satu sendirian nggak ada yang ini, pokoknya hanya satu ya, seperenam itu dapatnya. Tapi kalau ahli atau ukhtun itu pas di total lebih dari satu, ada 2 orang atau 3, maka berubah jadi sepertiga begitu. Sama kayak tadi, kalau sendirian setengah, kalau lebih dari 1 2/3. Ini juga gitu. Kalau sendirian seperenam, kalau lebih dari 1 dapat sepertiga gitu. Nah, jangan lupa syaratnya. Baik seperenam maupun sepertiga, syaratnya tidak boleh ada furu, semuanya nggak boleh. Dan juga tidak boleh ada ab dan tidak boleh ada jad. Kenapa? Karena kalau ada ab dan jad, dia akan menghalangi. Dia terhalangi nih. Beliau ini terhalangi dengan ab dan jad. Oke, clear. Masih ada lagi? Oh, terakhir. Jadah ya. Jadah ini baik jadah minal ab maupun jadah minal dapatnya seperenam. Seperenam ini jamaah kalau dua-duanya ada ya, kalau dua-duanya ada, itu seperenam itu dinikmati bareng-bareng loh. Dinikmati berduaan. Jadi bukan masing-masing nenek seperenam, jadah yang ini juga seperenam, bukan. Justru seperenam itu dibagi rata berdua. Ya, misalnya ini nggak ada, ini nggak ada. Ya. Syaratnya kan tidak boleh ada tidak boleh ada ab. Ya, karena kalau ada ab dan ini terhijab nih. Dan ingat ya, kalau ab ini hanya menghijab jadah minal ab, kalau ini dia menghijab jadah minal dan juga menghijab jadah minal ab. Nanti kita bahas di masalah konsep hijab insyaallah ya. Ya, intinya seperenam ini kalau dua-duanya ada, mereka kompromi bareng-bareng dinikmati berdua, dibagi rata. Tapi kalau hanya ada jadah saja misalnya di sini, misalnya kasusnya nggak ada, ab ada, berarti kan jadah ini terhalangi dengan ab ini, nggak dapat ini. Yang ini dapat karena nggak ada, karena jadah ini nggak bisa dihalangi oleh ab. Berarti seperenam ini hanya dinikmati sendirian oleh jadah minal sementara jadah minal ab nggak dapat karena terhijab oleh abun. Dah, alhamdulillah selesai ya. Mudah-mudahan pusing ya, enggak ya. Kalau pusing berarti normal, karena memang ilmu waris itu butuh fokus ya. Kita butuh sedikit fokus untuk memahaminya. Yang penting bagi Anda yang menonton video ini, saya sarankan untuk diputar terus, diulang-ulangi lagi video ini sampai betul-betul Anda hafal syarat-syaratnya. Sangat mudah insya Allah karena banyak kemiripan ya untuk syarat-syaratnya.
Baik jamaah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya belajar tentang konsep hijab, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.